Halo pemirsa Unas TV, senang sekali saya Zulkarnain Jumar Taufik dapat kembali menjumpai Anda dalam Unhas Daily. Dalam beberapa menit ke depan kami akan menyajikan berita-berita terpercaya hanya untuk Anda. Euforia tampak di lapangan Karebosi, Kota Makassar, Sulawesi Selatan saat TNI menggelar peringatan hari ulang tahun HUT ke-79. Ribuan warga antusias merayakan momen ini bersama prajurit-prajurit kebanggaan tanah air. Simak berita selengkapnya untuk Anda. Beragam atraksi spektakuler mewarnai perayaan hari ulang tahun ke-79 Tentara Nasional Indonesia yang digelar di lapangan Karebosi, Makassar, Sulawesi Selatan pada Sabtu 5 Oktober 2024. Ragam kegiatan mulai dari defile pasukan hingga parade alutsista ditampilkan sebagai bagian upacara peringatan yang dipimpin oleh Panglima Divisi Infanteri 3 Kostrat, Majen TNI Bangun Nawoko. Ada pula pertunjukan ketangkasan prajurit yang melibatkan ratusan personel dari Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Prajurit-prajurit tersebut menunjukkan keahlian bermain senjata, bela diri, hingga demonstrasi kemampuan militer lainnya. Sementara itu, parade pasukan dan alutsista diikuti ribuan peserta dari berbagai komponen, termasuk TNI, Polri, ASN, Satpol PP, hingga pelajar, yang mengitari sejumlah ruas jalan di sekitar lapangan Karebosi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Sungguh pagi ini kita berbangga hati, berterima kasih pada kegiatan puncak Hari Ulang Tahun TNI, parade dan defile khususnya di Makassar berjalan dengan aman, tertib, lancar, dan sangat membanggakan. Masyarakat sangat antusias untuk melihat ini, dan inilah tujuan kita, parade dan defile. Kita tidak membatasi masyarakat untuk ikut menyaksikan, untuk ikut bersenang-senang dengan kami TNI. Namun demikian, di saat kami merayakan di home base, kami tahu bahwa banyak prajurit kami yang hari ini berada di pulau-pulau terluar, berada di wilayah-wilayah perbatasan, berada di daerah rawan, di puncak ketinggian. Mungkin saat ini mereka sedang kedinginan dan dalam kesepian. Tapi itulah mereka melaksanakan tugas dan kewajibannya untuk meyakinkan bahwa kita bangsa Indonesia dalam keadaan damai, aman, dan sejahtera. Kemudian kami juga sampaikan terima kasih kepada stakeholder yang telah membantu pelaksanaan kegiatan Hari Ulang Tahun TNI yang ke-79 ini. Tanpa bantuan dari rekan-rekan stakeholder yang lain, Forkopimda dan sebagainya, hal ini tidak akan terwujud. Untuk itu, sinergitas, kerjasama, itulah kata kunci. Mudah-mudahan ke depan, seperti dalam amanat Panglima TNI tadi, kita bisa mengawal pelaksanaan kegiatan alih kepemimpinan di Republik ini, sampai dengan pelaksanaan pelantikan Presiden terpilih nanti. Yang berikutnya juga kita sudah berkomitmen bersama seluruh Forkopimda, seluruh tokoh masyarakat Sulawesi Selatan bahwa kita akan mengerahkan segala daya upaya untuk mensukseskan pemilu kada yang damai, baik itu provinsi, kabupaten maupun kota. TNI dalam hal ini siap untuk membantu sepenuhnya apabila Bapak Gubernur, Bapak Kapolda membutuhkan kami. Kami siap. Seperti yang kita saksikan, kesiapan pasukan maupun alutsista tadi. Mengusung tema TNI modern bersama rakyat, siap mengawal suksesi kepemimpinan nasional untuk Indonesia maju. Peringatan Hari Ulang Tahun TNI ke-79 ini mencerminkan tekad dan komitmen TNI sebagai prajurit yang profesional, responsif, modern, dan adaptif dalam menjaga kedaulatan bangsa serta mengawal perjalanan Indonesia menuju kemajuan. Ribuan warga pun memadati kawasan lapangan Karebosi dan menyambut antusias perayaan ini. Dengan bersemangat mereka menyaksikan setiap atraksi dan parade yang ditampilkan. Rahmatia Ifaisyah Rahman, Unhas TV. Pekan Humanika Sains Nasional Pinisi kembali digelar pada Sabtu 5 Oktober 2024 dalam ajang tahunan yang mempertemukan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia ini. Tampil sebagai juara adalah Universitas Padjadjaran, Bandung. Berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Pekan Humanika Sains Nasional atau Pinisi ke-10 kembali digelar secara daring di Gedung Sains Teknopark pada Sabtu 5 Oktober 2024.
dengan mengusung tema realisasi peran mahasiswa melalui riset dan teknologi untuk mendukung konsep Sustainable Development Goals demi menjamin resiliensi dan keamanan industri peternakan. Kegiatan ini tidak hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga wadah kolaborasi antar mahasiswa atau peneliti untuk menciptakan inovasi yang dapat diterapkan langsung di industri peternakan. Tim yang masuk ke babak semifinal pada ajang ini berasal dari Universitas Diponegoro Semarang, Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, Universitas Hasanuddin Makassar lolos 2 tim, Universitas Brawijaya Malang, Universitas Pajajaran Bandung lolos 2 tim, dan Politeknik Pertanian Negeri Pangkajene Kepulauan. Ketua Panitia Pinisi ke-10, Arif Rahman Erseri, menegaskan pentingnya partisipasi aktif setiap peserta dalam memanfaatkan ruang yang tersedia untuk berinovasi dan berkarya. Kebetulan pada tahun ini kami mengangkat tema yaitu realisasi peran mahasiswa melalui riset dan teknologi untuk mendukung Sustainable Development Goals demi menjamin resiliensi dan keamanan industri peternakan. Harapan saya untuk kegiatan ini yaitu semoga bisa menjadi wadah bagi seluruh mahasiswa di Indonesia dalam mengembangkan ide-ide dan gagasan-gagasan mereka. Dan tentunya untuk acara selanjutnya tahun depan semoga bisa dilakukan secara offline dan teman-teman mahasiswa yang di luar Sulawesi dapat datang di Universitas Hasanuddin. Sementara itu, Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Nutrisi dan Makanan Ternak, Andre Setia Pratama, menyoroti keberlanjutan industri peternakan di masa depan. Andre juga berharap Pinisi tetap terlaksana di tahun berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andre Setia Pratama, selaku Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Nutrisi dan Makanan Ternak Universitas Hasanuddin. Saya berharap kegiatan Pinisi yang ke-10 ini semoga teman-teman, khususnya panitia atau anggota Humanika Unhas lebih antusias lagi untuk menyambut Pinisi yang ke-11. Penuh harapan kami terhadap kegiatan-kegiatan besar kelembagaan yang dimana Pinisi ini sudah berjalan kurang lebih 10 tahun dan antusias kami selaku tuan rumah atau pemegang kegiatan bisa memberikan support atau sistem terhadap teman-teman dari luar universitas yang dimana kami selalu memberikan wadah atau ruang belajar kepada teman-teman yang ingin fokus kepada bidang kali ini. Harapan kami terakhir, saya mewakili teman-teman Humanika Unhas, semoga kegiatan kali ini bisa memberikan peran terbaik khususnya yang ada di Indonesia. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah melalui penilaian yang ketat, juara pertama diraih oleh Universitas Pajajaran Bandung, diikuti oleh Politeknik Pertanian Negeri Pangkajene Kepulauan sebagai juara kedua, dan Universitas Brawijaya Malang di posisi ketiga. Pekan Humanika Sains Nasional ke-10 ini tidak hanya menjadi tempat bagi mahasiswa untuk berkompetisi, tapi juga untuk berkolaborasi dalam membangun masa depan industri peternakan yang lebih baik. Arif Rahman berharap kegiatan ini menjadi bagian penting dari inovasi di bidang peternakan di Indonesia. Rizka Malia Fraja, Unhas TV. Himpunan Mahasiswa Peminat Sosial Ekonomi Pertanian MISEKTA Universitas Hasanuddin menggelar malam puncak hari ulang tahun MISEKTA ke-47 pada 6 Oktober 2024. Acara ini menjadi momen yang dinantikan lantaran mampu menumbuhkan semangat solidaritas dan rasa persaudaraan. Berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Himpunan Mahasiswa Peminat Sosial Ekonomi Pertanian Universitas Hasanuddin (MISEKTA) menggelar malam puncak hari ulang tahun ke-47 pada 6 Oktober 2024. Tema ulang tahun MISEKTA ke-47 kali ini yakni membangun kembali semangat kebersamaan. Acara ini diawali dengan penyambutan tamu melalui penampilan Angaro. Malam puncak ini juga menampilkan berbagai pertunjukan menarik, musikalisasi puisi, paduan suara, serta penampilan lainnya. Diangkat dengan tujuan untuk merevitalisasi rasa persatuan di tengah dinamika zaman. Jadi tema yang kita angkat untuk HUT MISEKTA yang ke-47 itu yaitu membangun kembali semangat kebersamaan. Jadi inti acara pada malam hari ini kita harapkan para stakeholder MISEKTA baik itu alumni, pembina maupun mahasiswa yang masih aktif dapat berpartisipasi dan dapat berdiskusi
dalam satu bingkai, satu rumah, yaitu Misekta. Nah, untuk rangkaian acaranya itu dimulai di tanggal 17 September, tepat pada hari ulang tahun Misekta, yaitu seremonial. Selanjutnya ada kegiatan afterhood, yaitu lomba-lomba sebagai membangun euforia kembali untuk para stakeholder Misekta. Nah, yang terakhir itu adalah malam puncak, di mana dirangkaikan juga di sore hari tadi, yaitu talk show bersama Ika Sosek. Harapan untuk Misekta ke depannya, semoga Misekta dapat menjadi organisasi yang mampu mewadahi kader-kadernya, mampu menjadi wadah komunikasi dan curahan bakat minat bagi seluruh stakeholder Misekta. Muhammad Irham, Ketua Panitia Hari Ulang Tahun Misekta ke-47, juga menyampaikan, melalui acara ini diharapkan kebersamaan semakin erat dengan tumbuhnya semangat solidaritas dan rasa persaudaraan yang kuat dalam Misekta. Diikuti oleh serangkaian acara formal yang mencakup pemotongan tumpeng sebagai simbol perayaan ulang tahun. Rahmatia, Rizka Amalia Fraja, Unhas TV. Mengangkat isu pangan, Universitas Padjadjaran pamerkan 60 produk inovasi karya dosen dan mahasiswa dalam sebuah pameran inovasi 2024. Tak hanya itu, Sivitas Unpad serta mitra strategis diberikan apresiasi atas karya inovasi dan keterlibatannya. Berikut laporan tim Divya Unpad TV untuk Unhas TV. Universitas Padjadjaran selenggarakan pameran pangan unggulan dan apresiasi inovasi Senin 30 September di Rektorat Kampus Unpad Jatinangor, Sumedang. Kegiatan dibuka secara simbolis oleh Rektor Unpad Profesor Rina Indiastuti serta PJ Gubernur Jawa Barat yang diwakili oleh PLT Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat Siti Rohani SPTMM. Lebih dari 60 produk inovasi pangan dan hasil riset para dosen Unpad ditampilkan dalam pameran pangan unggulan ini. Pameran pangan diangkat secara spesifik dalam pameran ini, sebab menjadi isu global saat ini, serta isu ketahanan pangan yang juga menjadi isu sentral oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat. Melalui kegiatan rutin tahunan ini, Rektor Unpad menyebut hasil inovasi tak hanya bermanfaat bagi masyarakat, namun juga sebagai bentuk konkret kontribusi Unpad dan pembangunan ekonomi. Ini acara tahunan ya, tapi bedanya ini lebih spesifik untuk pangan. Kenapa pangan? Karena ini isu global, isu nasional, isu daerah. Bahwa pangan harus kita punya ketahanan pangan, kita harus agenda semua bisa swasembada pangan, tidak kekurangan stok pangan. Jadi memang isu yang paling lagi trendy lah. Tapi kemudian Unpad masuknya gimana? Unpad masuknya dengan tadi kita lihat banyak karya riset, para periset dan inventor Unpad yang sudah berhasil dihilirisasi, bekerja sama dengan industri, masuk ke pasar, dan ternyata mampu menciptakan nilai tambah, memiliki nilai keekonomian, sehingga itu tidak hanya bermanfaat pada masyarakat, tapi ikut berkontribusi pada pembangunan ekonomi masyarakat. Itu adalah satu bentuk tentu saja kontribusi Unpad pada masyarakat, bangsa, dan negara. Jadi ini adalah bentuk konkret dari Unpad berkontribusi. Jadi inventor, periset tidak boleh lelah, karena disitulah ajang kreativitas kreasi. Dengarkan pendapat pasar, dengarkan pendapat mitra industri, maka kita akan melakukan riset yang betul-betul tidak hanya berkualitas, tapi punya kebermanfaatan bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Sejumlah apresiasi juga diberikan kepada Sivitas Unpad atas inovasi yang telah dilakukan. Dalam ajang ini juga diberikan penghargaan bagi mitra industri yang telah mendukung riset dan inovasi Universitas Padjadjaran. Direktur Inovasi dan Korporasi Unpad, Profesor Dr. Tommy Perdana menyebut pameran pangan unggulan dan apresiasi inovasi Unpad 2024 diselenggarakan untuk menghubungkan para inovator dengan para pengguna, serta sebagai bentuk apresiasi atas kerja keras para inovator Universitas Padjadjaran. Latar belakang dari acara ini adalah untuk mendiseminasikan hasil karya dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan untuk inovasi
Dan diseminasi ini nanti juga sekaligus juga untuk memperkenalkan kepada para pengguna, dalam ini pemerintah dan juga industri. Sekaligus juga tentu memberikan apresiasi atas kerja keras yang dilakukan oleh para inventor atau inovator Unpad. Nah, harapannya adalah akan semakin kuat kolaborasi antara para inovator di Universitas Padjadjaran dan dengan para penggunanya, dalam hal ini adalah pemerintah, kemudian pelaku industri, komunitas, dan media. Jadi nilai tambah yang diharapkan tentu saja yang paling utama itu adalah nilai tambah ekonomi. Dengan nilai tambah ekonomi itu akan memberikan insentif bagi semua pihak, baik itu inventor, kemudian juga para penggunanya, dan juga ini yang akan memastikan salah satu aspek keberlanjutan pengembangan inovasi di masa mendatang. Dari Jatinangor, Sumedang, Tim Liputan Divya Unpad TV untuk Unhas TV. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Terus saksikan Unhas Daily hanya di Unhas TV. Saya Sulkarnain Jumar Taufik mewakili seluruh kru yang bertugas, pamit undur diri dan sampai jumpa.